Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 yang terdiri dari Anissa Husnul Khotimah dengan NIM 5045, Anita Putri dengan NIM 5047, kemudian ada Kuni Iza dengan NIM 5048, Alvina Nur Khairani dengan NIM 5049, dan juga ada Nafisa Zakia dengan NIM 5050, dan yang terakhir yaitu Bunga Herdiana Veronica dengan NIM 5052 yang akan membahas tentang tutorial, format sel, rumus sederhana, absolut dan semi-absolut, rumus antarsit, fungsi teks, fungsi logika, dan juga penggabungan rumus. Yang pertama ada format sel. Memformat sel pada Excel berfungsi untuk memberikan tampilan data agar mudah membaca data. Dalam hal ini, kita dapat memberikan suatu sifat atau tipe dalam data tersebut. Pada kali ini, saya akan menjelaskan langkah-langkah cara format sel untuk data tanggal. Cara format sel data tanggal: yang pertama, input data tanggal pada sel. Yang kedua, klik kanan pada sel atau gunakan shortcut Ctrl+1. Yang ketiga, pilih kategori, pilih tanggal. Yang keempat, pilih tipe format sel yang diinginkan. Dan yang terakhir, klik OK. Perkenalkan, nama saya Anissa Husnul Khotimah, NIM 200210205045. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah cara format sel untuk data tanggal. Yang pertama, kalian bisa input data tanggal pada sel. Contoh tanggalnya ada tanggal 1 bulan 10 tahun 2020. Setelah itu, klik kanan pada sel atau gunakan shortcut Ctrl+1. Setelah itu, pada kategorinya, kalian bisa pilih tanggal. Setelah pilih tanggal, kalian bisa pilih tipe format sel yang diinginkan. Jadinya akan seperti 1 Oktober 2020. Contoh lain, misalnya tanggal 15 bulan 10 tahun 2020. Sama seperti cara sebelumnya, kalian bisa pilih tanggal dan pilih tipe tanggal, tipe format sel yang diinginkan, maka akan berubah menjadi Thursday 15 Oktober 2020. Perkenalkan, nama saya Anita Putri, nomor NIM 20021020547. Rumusan sederhana. Rumusan sederhana pada Excel dibagi menjadi beberapa bagian. Di antaranya average, max, count, sum, min, dan logika if. Yang pertama adalah rumus rata-rata atau average. Caranya yaitu dengan menempatkan kursor dan klik pada sel yang Anda inginkan untuk membuat rata-rata. Ketikkan tanda sama dengan average dalam kurung D4, tanda titik 2, D12, tutup kurung, kemudian tekan enter. Tanda sama, average adalah rumus dasar rata-rata. D4 adalah sel untuk memulai data yang akan dirata-rata. D12 adalah sel untuk mengakhiri rata-rata. Selanjutnya adalah rumus menentukan nilai paling besar atau biasa disebut dengan max. Caranya yaitu dengan menempatkan kursor dan klik pada sel yang Anda inginkan untuk mengambil data maksimal. Ketikkan tanda sama max dalam kurung D4, tanda titik 2 D12, tutup kurung, kemudian tekan enter. Max adalah rumus dasar untuk mengambil data maksimal. D4 adalah sel untuk memulai mengambil data maksimal dan D12 adalah sel untuk mengakhiri mengambil data maksimal. Selanjutnya adalah count. Count yaitu rumus menghitung jumlah data. Caranya yaitu dengan menempatkan kursor dan klik pada sel yang akan Anda hitung jumlah datanya. Ketik tanda sama count, dalam kurung D4, tanda titik 2, D12, tutup kurung, kemudian tekan enter. Count adalah rumus dasar untuk mengambil data minimal, sedangkan D4 adalah sel untuk memulai mengambil data minimal, sedangkan D12 adalah sel untuk mengakhiri mengambil data minimal. Selanjutnya adalah sum. Sum yaitu rumus penjumlahan. Pertama adalah siapkan data yang akan dijumlahkan. Kemudian arahkan kursor Anda pada sel yang Anda inginkan.
Pada contoh ini, ketikkan tanda sama sum dalam kurung D4 tanda titik 2 D12 tutup kurung kemudian tekan enter. Sum adalah rumus dasar penjumlahan. D4 adalah sel untuk memulai data yang akan dijumlahkan. Sedangkan D12 adalah sel untuk mengakhiri penjumlahan. Yang selanjutnya adalah min. Min yaitu cara untuk menentukan rumus yang paling kecil, yaitu dengan menempatkan kursor dan klik pada sel yang Anda inginkan untuk mengambil data minimal. Ketikkan tanda sama min dalam kurung D4 tanda titik 2 D12 tutup kurung kemudian tekan enter. Min adalah rumus dasar untuk mengambil data minimal. Sedangkan D4 adalah sel untuk memulai mengambil data minimal. D12 adalah sel untuk mengakhiri mengambil data minimal. Yang selanjutnya adalah rumus logika if. Pada Excel terdapat suatu rumus yaitu logika if, di mana rumus tersebut akan digunakan jika data yang akan dimasukkan memiliki suatu kondisi tertentu. Seperti misalnya, pada data A1 sama dengan 1 akan didapatkan hasil 2. Bila itu tidak didapatkan hasil yang demikian, maka nilainya adalah 0. Untuk fungsi ini biasa akan dibantu oleh pembanding seperti lambang fungsi sama dengan lebih kecil lebih besar, lebih kecil sama dengan lebih besar sama dengan tidak sama dengan. Sedangkan untuk penulisannya yaitu rumusnya adalah tanda sama dengan if dalam kurung logical test value if true value if false tutup kurung. Pada rumus tersebut bisa diartikan bahwa ekspresi dari logika tersebut bernilai benar. Untuk itu perintahnya pada value if true akan dijalankan. Apabila salah, maka perintah value if false maka akan dijalankan juga. Itu tadi adalah rumusan sederhana. Di sini saya sudah membuat data, yaitu ada nama, mapel, dan yang lain. Nama terdiri dari Anita, Bella, Devika, Bunga, Putri, Bella. Sedangkan mapel terdiri dari matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPA. Dan berisi nilai-nilai. Untuk menghitung jumlah nilai, rata-rata, nilai terendah, dan nilai tertinggi agar lebih memudahkan kita dapat menggunakan cara dengan rumusan sederhana. Rumusan sederhana terdiri dari sum, average, min, dan max. Untuk menghitung nilai sum, yang pertama adalah sum. Kita akan menggunakan rumus sum. Tekan sum, lalu dalam kurung akan menekan yaitu C4. Kenapa C4? C4 adalah untuk awal akan menjumlahkan dan F4 untuk mengakhiri. Lalu tekan enter.
mengeluarkan nilai sum seperti tadi. Itu adalah contoh rumusan sederhana. Ini untuk memudahkan kita daripada kita harus satu-satu, itu akan lama. Ini tinggal menarik saja sudah selesai. Saya Kunmi Ija Afnabilah dengan NIM 2002102105048. Di sini saya akan menjelaskan tentang absolut dan semi absolut. Absolut adalah sebutan bagi sel yang terkunci posisi kolom dan atau barisnya. Sel absolut akan diberi tanda dolar yang berada di depan kolom atau depan baris yang terkunci. Ada dua fungsi yang dapat digunakan, yaitu absolut dan semi absolut. Sel absolut berguna apabila kita ingin membuat rumus berdasarkan referensi di suatu sel dan menyalinnya ke sel di samping atau di bawahnya, agar tidak berubah referensinya. Karena secara default, referensi akan berubah-ubah mengikuti format sel tempat disalin. Tetapi, kita juga dapat mengunci kolom atau barisnya saja, yaitu semi absolut, sesuai kebutuhan. Sel absolut atau referensi absolut adalah istilah untuk sel yang alamatnya berada dalam kondisi terkunci. Tujuan dari penguncian ini adalah agar alamat sel tidak mengalami perubahan saat dilakukan proses autofill maupun copy paste. Autofill merupakan salah satu fitur pada aplikasi Excel yang digunakan untuk mengisi data pada sebuah range berdasarkan pola tertentu dari data pada sel lain. Fitur ini kita gunakan misalnya saja untuk membuat penomoran yang berurutan. Cara menggunakan fitur ini relatif sangat mudah. Kita bisa menggunakan tombol autofill dalam group editing pada tab home atau menggunakan drag dengan mouse. Dengan adanya sel absolut ini, maka autofill maupun copy paste tetap bisa digunakan pada sebuah tabel data yang semi konsisten atau pada formula lanjutan yang menggunakan tabel referensi. Pada kasus-kasus tertentu, terkadang kita hanya ingin kolom atau baris saja yang absolut. Referensi yang demikian ini disebut dengan referensi semi absolut. Jika ingin kolom yang absolut, maka ditambahkan tanda dolar di depan nama kolom. Apabila yang kita kehendaki absolut hanya baris saja, maka tambahkan tanda dolar di depan nomor baris. Jadi, fungsi dolar pada rumus Excel adalah untuk membuat alamat sel atau range data pada rumus Excel relatif menjadi rumus absolut dan semi absolut. Gampangnya, jika pada rumus Excel sebelum kolom ada tanda dolarnya, maka saat di-copy kolom tidak berubah. Begitu pula jika pada alamat baris dan tanda dolar, maka baris itu tidak akan berubah saat di-copy ke sel lain. Jadi dapat disimpulkan bahwa sel semi absolut yaitu memiliki salah satu baik itu di kolom atau baris yang absolut. Jadi ketika kita copy rumusnya, salah satu akan tetap. Menggunakan salah satu tombol absolut yaitu dolar dengan menekan F4 pada keyboard 2 kali atau 3 kali akan membuat sel semi absolut. Jika sel absolut, yaitu alamat selnya bersifat tetap ketika di-copy rumus-rumusnya. Dengan menggunakan dua simbol absolut pada baris dan kolomnya dengan menekan F4 1 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kunija Nabilah dengan NIM 20021020548. Di sini, saya dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang absolut pada Excel. Jadi, untuk mengolah data dengan menggunakan rumus semi absolut adalah rumus yang dituliskan dengan tanda dolar di depan kolom atau baris. Di sini, saya sudah punya kolom atau tabel Excel. Jadi, saya sudah membuat daftar harga barang di PT Maju Mundur. Di sini ada jumlah barang dengan banyak barang 1-10. Ada daftar barang dengan harganya juga. Untuk
menentukan rumusnya, yaitu dengan cara jangan lupa sama dengan, lalu kita pilih kolom A6. Kolom itu adalah A, yang 6 adalah baris. Untuk mengabsolutkannya, kita tekan F4 pada keyboard. 1, 2, 3. Cukup 3 saja karena yang kita pakai adalah kolom. Terus kita kalikan dengan tanda bintang. Kita pilih B5. Kita absolutkan dengan cara klik F4 pada keyboard. 2 kali saja. Karena yang kita absolutkan tanda dolar di depan baris. Lalu kita klik enter untuk mengetahui hasilnya. Benar ya? Jumlah barang 1 dikali harga anting yaitu 100.000, jadi 100.000. Karena sudah ada rumusnya, kita tinggal copy saja. Kita copy ke bawah. Kita copy ke samping. Dan kita copy ke bawah juga bisa. Jadi seperti itu ya. Baik. Untuk selanjutnya saya akan menerangkan mengenai rumus absolut. Yang tadi adalah rumus semi absolut. Di sini ada laporan hasil sewa rental mobil Maju Jaya. Dengan tarif sewa per hari adalah 250.000 dan uang muka 250.000. Untuk mengetahui total biaya, maka kita kalikan lama sewa dengan tarif sewa per hari. Lama sewa Doni adalah 11 hari dan tarif sewanya 250.000. Maka yang kita absolutkan adalah tarif sewa per hari, yaitu B20. Jangan lupa sama dengannya. B20 kita absolutkan yaitu dengan klik F4. 1 kali saja. Lalu kita kalikan dengan C24. Sama dengan, karena sudah ada rumusnya, kita langsung copy ke bawah saja. Untuk uang muka, kita bisa memberi atau misalkan ya uang mukanya itu adalah 2 juta. Yang bawah juga 2 juta untuk Fakih. Untuk Opik adalah 1 juta. Untuk Heri 750.000 misalkan. Dan untuk Sandi juga 750.000. Untuk sisa pembayaran ini kita manual saja dengan jangan lupa klik sama dengan total biaya dikurangi dengan uang muka. Kita klik D24 kurangi E24. Langsung klik enter. Jadi sisa pembayaran dari Doni adalah 750.000 dengan uang muka 2 juta. Karena rumusnya sudah ada ya, langsung kita copy paste ke bawah saja. Jadi seperti ini. Selanjutnya adalah rumus antar sheet. Sheet adalah lembar kerja Microsoft Excel yang terdiri dari baris dan kolom yang membentuk sebuah tabel. Ketika Anda membuka dokumen baru di Microsoft Excel, maka tampilan utamanya adalah sebuah tabel. Tabel inilah yang disebut dengan lembar kerja atau yang disebut dengan sheet.
Biasanya sheet ini akan ditampilkan sebagai sheet 1, sheet 2, dan juga sheet 3. Bahkan kita juga bisa menambah sheet tersebut jika ingin lebih diperlukan lagi. Perhitungan rumus antar sheet di Excel dapat mempermudah dalam melakukan analisis data yang jumlahnya lebih besar. Baik menggunakan rumus sederhana seperti penjumlahan antar sheet maupun menggunakan rumus di tingkat menengah seperti VLOOKUP antar sheet. Kali ini kita akan menggunakan penjumlahan antar sheet. Misalkan akan dibuat formula dengan penjumlahan di sheet 1 dengan nilai yang diambil berasal dari sheet 2. Seperti contoh pada tabel. Saya, Alvina Nurhairani dengan NIM 5049 akan memberikan contoh bagaimana rumus antar sheet, di mana yang akan saya gunakan kali ini adalah dengan penjumlahan antar sheet di Excel. Yang pertama, saya sudah mempunyai data. Jadi di sini di sheet 1 ada yang diberi nama Januari, di sheet 2 diberi nama Februari. Di sheet Januari ada B2 dengan nominal 5.000, kemudian B3 dengan nominal 10.000, dan B4 dengan nominal 15.000. Di Februari, B2-nya 10.000, B3-nya 15.000, dan B4-nya 20.000. Kemudian, bagaimanakah cara kita untuk menjumlahkan antara dua sheet tersebut? Yang pertama, kita blok dulu. Kemudian kita klik kanan, kita klik Move or Copy. Setelah itu kita klik Move to End dan centang yang create a copy. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini di Februari buka kurung 2 tutup kurung, kita bisa rename namanya. Di sini saya ganti dengan jumlah. Di sini juga saya ganti dengan jumlah. Nah, untuk yang nominal B2-nya 10.000 saya hapus. Begitu juga dengan yang lainnya. Saya hapus, dan ini sudah kosong. Kemudian, bagaimanakah cara kita untuk menjumlahkan antara sheet di bulan Januari dengan sheet di bulan Februari? Nah, caranya adalah dengan sama dengan, di sini adalah sum, kemudian kita klik Januari, yaitu muncul B2, kemudian ditambah, kemudian kita klik Februari dan B2. Selanjutnya kita enter. Nah, di sini muncul bahwa hasilnya adalah 15. Kenapa 15? Kita lihat kembali bahwa di Januari di sini ada B2-nya 5.000 dan di Februari B2-nya adalah 10.000. Sehingga hasilnya adalah 15. Nah, bagaimana untuk kolom berikutnya? Kita tinggal ke bawah saja. Maka akan otomatis terjumlah dengan sendirinya. Kita lihat yang terakhir yaitu 55.000. 25.000 di bulan Januari ditambah dengan 30.000. Maka hasilnya adalah 55.000. Nah, mudah bukan? Demikianlah penjumlahan antar sheet yang saya contohkan. Terima kasih. Nama saya Nafisa Zakiyah, NIM 2002 10205050. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi teks. Fungsi teks pada Microsoft Excel adalah kumpulan fungsi yang berisi perintah-perintah yang digunakan untuk mengolah data yang berupa teks atau string. Fungsi teks terbagi menjadi beberapa fungsi, diantaranya adalah yang pertama, fungsi left, fungsi right, fungsi mid, fungsi upper, fungsi lower, fungsi proper, fungsi connected, fungsi exit, fungsi len, dan fungsi trim. Yang pertama yaitu fungsi left. Fungsi left digunakan untuk mengambil karakter dari bagian kiri teks. Yang kedua, fungsi right digunakan untuk mengambil karakter dari bagian kanan teks. Yang ketiga, fungsi mid
digunakan untuk mengambil karakter dari bagian tengah. Yang keempat, fungsi upper, yang digunakan untuk mengubah teks menjadi huruf besar. Yang kelima, fungsi lower, digunakan untuk mengubah teks menjadi huruf kecil. Yang keenam, fungsi proper, digunakan untuk mengubah teks menjadi huruf kecil dengan awal kata huruf besar. Yang ketujuh, fungsi concatenated, digunakan untuk menggabung beberapa teks menjadi satu. Yang kedelapan, fungsi exit, digunakan menghasilkan nilai logika true atau false dengan membandingkan dua kata teks. Yang kesembilan, fungsi len, digunakan untuk menghitung banyaknya karakter dalam sebuah teks. Yang kesepuluh, fungsi trim, digunakan untuk menghapus spasi dari suatu teks kecuali untuk spasi tunggal. Perkenalkan, nama saya Nafisa Zakiyah, NIM 202010205050. Di sini saya akan menjelaskan tentang tutorial fungsi teks di Microsoft Excel. Di Microsoft Excel bukan hanya kita bisa merubah angka-angka, rumus-rumus angka, kita juga bisa merubah rumus fungsi teks. Di sini fungsi teks sebenarnya banyak, tetapi di sini saya cuma menjelaskan tentang left, right, dan mid. Yaitu left digunakan untuk mengambil karakter sebuah teks dari sebelah kiri. Right digunakan untuk mengambil karakter sebuah teks dari sebelah kanan. Mid digunakan untuk mengambil karakter dari tengah teks. Di sini saya akan menggunakan kata universitas. Kita coba left dulu. Di sini saya sudah menulis rumus-rumusnya. Sama dengan kita tulis left-nya. Kita klik teks, lalu titik koma, jumlah karakter. Maksudnya jumlah karakter dari sebelah kiri. Saya akan mengambil kata unif, jadi jumlah karakternya ada 4. Jadi kita klik 4. Tutup kurung. Ya, di sini jadi unif karena saya mengambil 4 karakter dari sebelah kiri. Di sini right. Kita tulis right dengan huruf besar. Teks, ya. Jumlah karakter. Saya ingin kata sitas karena kata sitas ini dari sebelah kanan ada 5 karakter. Jadi kita tulis 5. Di sini menjadi sitas karena saya mengambil 5 karakter dari sebelah kiri. Yang ketiga mid. Si mid agak rumit sedikit. Kita tulis sama dengan kita tulis mid, buka kurung, teks. Kita klik teksnya. Nomor urut, maksudnya nomor urut saya akan mengambil kata versi. Jadi V ini dari angka depan yaitu 4 kata. Kita tulis 4 titik koma 4 titik koma lagi. Terus versi ini ada 5 dari huruf I, ada 5 huruf dari huruf V. Kita tulis 5, kita tutup kurung. Di sini sudah menjadi versi. Ya, itulah tutorial penjelasan fungsi teks dari saya. Terima kasih. Di sini akan menjelaskan tentang fungsi logika. Fungsi logika adalah bertujuan membandingkan 2 atau lebih suatu kondisi di perhitungan Excel. Selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi if, yaitu berguna mengembalikan sebuah nilai jika kondisi yang dicek salah atau benar. Rumus if sama dengan if buka kurung logical test value if true dan value if false. Selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi OR adalah bawaan di Excel yang dikategorikan sebagai fungsi logika.
Fungsinya untuk menguji beberapa kondisi pada saat bersamaan. Rumus OR akan menghasilkan true jika beberapa argumen bernilai benar dan false jika semua argumen salah. Rumus OR sama dengan if buka kurung OR buka kurung logical 1 logical 2. If error yaitu digunakan untuk mengecek jika terjadi kesalahan atau error, mengembalikan nilai ekspresi jika tidak kesalahan yang terjadi. Rumusnya sama dengan if error buka kurung value, value if error. Selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi N, merupakan rumus logika pada Excel yang berguna untuk menghasilkan nilai true jika semua argumen yang diuji benar. Jika false, maka semua atau salah satu argumen salah. Rumus N adalah sama dengan N buka kurung logical 1 titik koma logical 2 titik koma titik titik tutup kurung. Selanjutnya, penggabungan rumus, yaitu menggabungkan data dengan simbol ampersand atau N. 1. Pilih sel tempat Anda ingin meletakkan data gabungan. 2. Tipe sama dengan N. Pilih sel pertama yang ingin Anda gabungkan. Ketiga, ketikkan N dan menggunakan tanda kutip dengan spasi diapit oleh. 4. Pilih sel berikutnya yang Anda inginkan untuk menggabungkan dan tekan enter. Contoh rumus mungkin sama dengan A2N titik atas N2B titik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunga Herdiana Veronica, NIM 202102050552. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi OR dan R. Dan di sini saya memberi kriteria kelulusan 75. Baik, selanjutnya di sini saya akan memberi nilai. Semisal 75 dan di sini nilai praktek 80. Selanjutnya saya akan melanjutkan di rumus. Rumusnya adalah sama dengan IF buka kurung OR buka kurung lagi, lalu logikal pertama lebih besar sama dengan 75 dan logikal kedua lebih dari sama dengan 75 tutup kurung. Dan di sini saya akan menentukan faulnya, yaitu lulus atau tidak lulus. Tutup kurung. Baik, di sini kita lihat. Nah, lulus. Karena jika OR salah satu logika tes memenuhi kriteria, maka akan bernilai true atau lulus. Di sini saya akan menggunakan kata lulus karena 75 dan 80. Saya lanjutkan menjelaskan rumus N, yaitu sama dengan IF buka kurung N buka kurung logikal pertama lebih dari sama dengan 75 dan logikal kedua
lebih dari sama dengan 75. Tutup kurung. Dan setelah itu saya akan menentukan faulnya. Nah, di sini saya akan lihat lulus. Baik, di sini saya akan memberi nilai agar tahu bagaimana perbedaannya atau fungsi dari and dan or. Nah, di sini kalian akan tahu fungsi dari or. Nah, lulus karena di sini walaupun tidak memenuhi kriteria salah satu, itu lulus jika or. Beda lagi jika and. Nah, kenapa tidak lulus? Karena jika and, apabila semua logical test sama-sama memenuhi, maka akan bernilai true atau lulus. Dan di sini ada yang 78 dan ada yang 59, maka tidak dinyatakan lulus. Sekian tutorial atau penjelasan dari saya.